warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Haja Silvi Herawati MM sebagai dosen mata kuliah Entrepreneurship Dakwah. Dan yang saya banggakan teman-teman dimanapun kalian berada, semoga video kali ini bisa membuka wawasan untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dari Fakultas Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 6 di Institut Al-Masturiyah. Pada kesempatan ini saya akan berbagi wawasan dengan teman-teman mengenai konsep Islamic Entrepreneur dan etika dalam bisnis. Dalam beberapa dekade terakhir, dunia telah menyaksikan perkembangan ekonomi Islam yang sangat signifikan. Perkembangan ini tidak hanya terbatas pada negara-negara Muslim, namun dalam praktiknya masih banyak tantangan yang dihadapi oleh pengusaha Muslim dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan etika Islam. Adapun rumusan masalah pada pembahasan kali ini yang pertama yaitu bagaimana pengaruh etika dalam bisnis terhadap tingkat keberhasilan entrepreneur. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan entrepreneur Muslim dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan etika Islam. Dan yang terakhir, bagaimana peran etika dalam bisnis untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan pada produk yang halal. Kalau bisa kita lihat, etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral. Sedangkan moral adalah kondisi mental yang membuat orang tetap berani, bersemangat, disiplin, dan sebagainya. Itu menurut Franz Magnus Suseno tahun 1999. Tidak mudah memisahkan hakikat yang ada pada kedua kata etika dan moral, namun keduanya saling terkait dalam hubungan sikap dan perilaku individu dan atau kelompok individu dalam skala buruk sampai baik. Etika bisnis ataupun business ethics menurut Suryana 2008 adalah keseluruhan dari aturan-aturan etika baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hak-hak dan kewajiban produsen dan konsumen serta etika yang harus dipraktikkan dalam bisnis. Etika bisnis termasuk ke dalam kelompok etika profesi. Profesi itu adalah bidang pekerjaan yang dilandasi dengan pendidikan keahlian seperti keterampilan, kejujuran, dan lain sebagainya. Adapun hak dan kewajiban konsumen, yang pertama itu konsumen memiliki hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa. Yang kedua, hak untuk didengar pendapatnya, keluhannya atas barang dan jasa yang digunakan. Yang ketiga, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang ataupun jasa. Adapun hak dan kewajiban produsen, yang pertama, hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan. Yang kedua, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik, pembelaan diri di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Yang ketiga, kebenaran yang sulit dibantah tentang etika dan keberhasilan. Sekarang ini ada anggapan yang sangat populer. Jadi, pandai berbisnis berarti pandai menipu. Padahal, yang benar kebalikannya hanya atas dasar saling percaya saja hubungan bisnis yang lestari dapat dibangun. Sedangkan kepercayaan itu sendiri tidak akan tumbuh tanpa adanya kejujuran. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi entrepreneur untuk menjalankan bisnis sesuai etika Islam meliputi keyakinan, agama, pendidikan, dan tekanan lingkungan bisnis. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, amanah, dan keadilan menjadi pendorong utama agar bisnis tetap berkelanjutan dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, mutu pribadi pelaku bisnis juga merupakan faktor lain yang penting dalam etika. Pertanyaan inti di sini adalah orang macam apa yang diharapkan menjadi pemimpin? Kita harus tahu bahwa di samping ada orang yang pandai, dapat dipercaya, dan berkepribadian kuat juga, ada hanya yang memikirkan keuntungan pribadi. Sementara pimpinan yang kita butuhkan adalah orang yang bertanggung jawab secara menyeluruh terhadap pekerjaan, memiliki kemandirian, emosional, intelektual, moral, sikap kritis, wawasan universal, dan menjalankan fairness. Dengan demikian, etika bisnis itu mengandung dua prinsip dasar yaitu tanggung jawab dan keadilan. Prinsip-prinsip etika bisnis Islam, yang pertama prinsip kejujuran ataupun sidik. Nabi Muhammad SAW selalu berkata benar dalam deskripsi barang-barangnya, menghindari penipuan ataupun tadlis.
yang menyembunyikan cacat, sehingga beliau dijuluki Al-Amin yang membangun kepercayaan pelanggan dalam jangka yang sangat panjang. Yang kedua yaitu prinsip amanah dan tepat janji. Beliau menjaga amanah dengan menepati kontrak seperti dalam perdagangan ke Syam atas nama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, serta menghindari sumpah palsu yang mengurangi keberkahan. Yang ketiga, prinsip keadilan transaksi. Timbangan dan ukuran tepat tanpa curang sesuai sabda Nabi Muhammad SAW, berhati-hatilah terhadap pertimbangan yang curang. Prinsip-prinsip ini menghasilkan kesuksesan bisnis beliau di tengah masyarakat jahiliyah, membuktikan etika Islam mendatangkan peran etika dalam bisnis. Yang pertama itu mekanisme peningkatan kepercayaan. Strategi praktis ini dapat diterapkan oleh bisnis untuk memenuhi standar syariah secara efektif. Yang kedua, teknologi blockchain. Menggunakan blockchain ini untuk mencatat setiap tahap rantai pasok secara real time, memungkinkan konsumen itu melacak asal-usul bahan hingga sertifikasi melalui QR code. Ini mengurangi pemalsuan dan meningkatkan kredibilitas label halal. Yang ketiga, pengungkapan informasi digital. Publikasi dokumen, sertifikasi bahan, ataupun daftar bahan dan audit independen di situs web ataupun aplikasi mobile. Integrasi label halal interaktif yang link ke laporan lengkap proses verifikasi. Yang terakhir, kolaborasi dengan LPPOM MUI. Kerjasama dengan lembaga ini untuk audit rutin dan verifikasi lapangan yang dipublikasikan, termasuk transparansi biaya dan jadwal inspeksi. Kedua, ada dampak pada loyalitas. Penerapan etika ini meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan karena mereka merasa tanggung jawab sosial produsen terhadap kesejahteraan holistik. Yang ketiga, motivasi dan kepuasan karyawan. Hal ini mengurangi turnover dan konflik internal sehingga operasional bisnis lebih efisien. Yang keempat, keberlanjutan dan reputasi jangka panjang. Ini menghindari praktik curang seperti korupsi atau eksploitasi. Etika memperkuat reputasi perusahaan di mata investor. Etika memperkuat reputasi perusahaan di mata investor dan mitra. Perlindungan hukum dan inovasi. Etika berfungsi sebagai panduan moral, menghindari dilema bisnis, mendorong inovasi berkelanjutan yang selaras dengan tanggung jawab sosial. Ada juga inovasi etis. Kombinasi ini menciptakan bisnis resilient, di mana etika melindungi dari risiko hukum sambil memicu inovasi berkah seperti TikTok Shop yang menerapkan prinsip keadilan. Jadi kesimpulannya, etika bisnis dengan demikian termasuk dalam kelompok etika profesi. Faktor utama pengaruh yang mempengaruhi adalah keyakinan dan takwa, karena rasa takut kepada Allah mendorong entrepreneur menghindari praktik haram seperti riba, goror ataupun penipuan, karena bisnis dilihat sebagai ibadah yang mendatangkan keberkahan dunia akhirat. Etika bisnis memainkan peran sentral dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan pelanggan terhadap produk halal dengan menjamin transparansi, kejujuran, dan konsistensi nilai syariah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan kata, kalimat, ataupun sumber yang tidak sesuai. Dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe video ini. Saya Siti Aisyah pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.